semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan kembali berinvestasi di bibit dan aku akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua mengenai bibit ya. Sebelumnya kita bakal mulai dulu, kali ini apa yang akan aku investasikan. Seperti biasa aku akan memanfaatkan bonus dari referral. Sini aku punya saldo cashback sebanyak 200.000, aku tinggal pencet pakai di sini. Kemudian aku tinggal masukkan jumlah yang pengen aku investasikan. Di sini aku masukin 100.000 aja teman, karena kebetulan di bank jagoku hanya tersisa 100.000. Ya udah, kita tinggal nyalain ini, kemudian kita pencet pilih portofolionya adalah dana pensiun karena kita nggak bisa masukin ke yang lainnya. Nah, kalau misalnya udah, kamu tinggal pencet beli sekarang di sini. Nah, setelah itu di sini kamu tinggal saya menyetujui, pastikan semuanya benar. Di sini uangku bakal masuk ke Sukor Invest Stable Fund ya, teman. Ya udah, aku tinggal pencet bayar di sini. Kemudian aku tinggal pilih metode pembayarannya. Seperti biasa aku akan bayar menggunakan Bank Jago. Bagi kamu yang belum punya Bank Jago, kamu boleh daftar dulu dan di sana ada banyak banget promonya, kamu bisa manfaatin ya. Salah satunya nabung rutin, nanti pertama kali invest juga dapat uang. Jadi kamu bisa manfaatin ya, teman. Ya udah, aku bakal pencet bayar di sini. Berikutnya kita bakal dialihkan ke aplikasi Bank Jago. Kalau udah, kita tinggal pencet bayar sekarang di sini, lalu masukkan password seperti biasa. Nah, kemudian di sini kita tinggal pencet lanjut ya, teman. Setelah itu proses pembayaran pasti berhasil. Nah, pembayaran berhasil. Kita tinggal pencet selesai di sini, kita reload. Sekarang udah sampai di tahap verifikasi manajer investasi. Kita tinggal menunggu berapa saat sampai nanti pembeliannya berhasil. Biasanya akan makan waktu beberapa hari ya, teman. Dan sekarang saldo cashbackku udah menjadi 0. Saldo porto pun udah bertambah, tapi yang 200.000-nya masuknya belakangan ya, teman. 100.000-nya udah langsung masuk, tapi yang 200.000 belakangan. Oke, jadi gitu ya, teman, cara berinvestasi di bibit. Sekarang aku akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama dari Kak Ndes Gondes. Kalau semisal saya ada invest 100.000 dalam waktu 1 bulan dan hasilnya minus 20.000. Kalau sisa dana kita tidak tarik, apakah bisa bertambah lagi? Tolong dijawab. Nah, jawabannya adalah bisa ya, teman. Tergantung apa? Tergantung dengan nilai aktiva bersihnya. Contohnya, kita buka salah satu contoh aja. Mungkin di sini kita cek reksadana saham. Katakan di sini kita buka Sukor Invest Equity Fund. Nah, kalau misalnya kamu lihat, kan ini yang namanya reksadana saham itu selalu ada naik dan turunnya. Itu sifatnya fluktuatif. Contohnya, misalnya kamu beli di harga ini, 1.927. Kalau misalnya ternyata kamu tunggu dalam waktu 1 bulan, ternyata dia minus, katakan yang kamu bilang minus 20.000 atau minus 20%. Nah, kalau misal kamu nggak jual, artinya minus kamu nggak akan direalisasikan ya, teman. Dimana kalau misal kamu nggak jual, ya artinya uang kamu cuman dalam kertas aja berkurang nilainya. Tapi kalau misal kamu nggak jual, artinya kamu dalam posisi floating loss, dimana loss itu belum kamu realisasikan. Kalau misal kamu diemin aja, nanti setelah berapa saat lagi bisa naik lagi, apalagi nanti kalau misalnya dalam jangka panjang, biasanya reksadana pasar saham akan naik juga. Nah, berbeda halnya kalau misalnya kamu udah masukin 100.000, kemudian lagi berkurang nih, lagi minus. Sekarang nilainya jadi menjadi 80.000. Nah, kalau misal kamu jual, ya artinya kamu merealisasikan floating loss tersebut. Artinya floating loss tersebut akan menjadi kerugian ya, teman. Jadi kalau misalnya emang kamu pengen jual, kamu harus ngerti kalau itu nanti bakal menjadi merealisasikan loss kamu. Tapi kalau misal kamu diemin aja, nanti dia bisa naik lagi dalam jangka panjang. Atau kalau misal kamu pengen AVG down, atau istilahnya kamu beli lagi. Katakan harganya kan 100.000 nih, kamu beli. Kemudian harganya menjadi 80.000, kamu beli. Ya nanti AVG kamu bakal menjadi 90.000. Sama seperti kalau misalnya kamu berinvestasi di saham. Ini sama aja seperti itu, teman. Cuma bedanya kalau misalnya di saham kan nilai harga sahamnya. Kalau di sini kita nilainya ya NAV atau nilai aktiva bersihnya, teman. Jadi semoga membantu buat kamu ya, Kak Des Gondes. Berikutnya dari Kak Luki, Bang bisa nggak investasi di bit 10.000 sekali aja terus dibiarin, Bang? Sorry, masih pemula, Bang, nggak ngerti. Nah, nggak apa-apa ya, yang penting kamu udah mau mampir ke sini dan mau belajar, nanti kamu bisa mengerti juga perlahan demi perlahan. Nah, kalau misalnya kamu investasi 10.000 sekali aja terus dibiarin, jawabannya adalah ya bisa, dan kamu bisa mendapatkan return. Contohnya aja, kalau misalnya kamu berinvestasi di Sukor Invest Stable Fund, kamu klik di sini ya, teman. Ini merupakan reksadana obligasi yang sifatnya selalu naik dan biasanya dalam 1 tahun kenaikannya itu di angka 7 sekian persen. Nah, kalau misalnya kamu biarin 10.000 itu dalam 1 tahun, ya nanti 10.000 kamu akan berubah nilainya. 10.000 kamu akan jadi berapa? 10.000 kamu akan menjadi 10.700 rupiah, karena kamu akan dapatkan bunga sekitar 7% ya, teman. 7% dari 10.000 itu adalah 700 rupiah. Nah, dari sini kamu bisa lihat ya, bahwa sebenarnya return kita dalam berinvestasi itu sangat ditentukan oleh jumlah modal kita. Dimana kalau misalnya kita masukin dalam jumlah kecil, kita masukin 10.000, return kita hanya menjadi 700 rupiah. Tapi contoh, kalau misalnya kamu punya uang 100 juta, kamu masukin 100 juta. Atau misalnya katakan kamu punya uang 1 miliar, kamu taruh di Sukor Invest Stable Fund 1 miliar di sini. Artinya, kamu setiap tahun akan mendapatkan sekitar 70 juta sekian. Maka dari itu, yang namanya berinvestasi itu biasanya sangat dipengaruhi oleh jumlah modal kita. Semakin kita bisa memasukkan
dengan modal yang lebih besar, apalagi kalau misalnya instrumennya selalu naik dan kita lump sum di awal langsung taruh gede, itu biasanya bisa lebih maksimal ya teman. Kalau saranku pribadi, kalau misalnya untuk di awal, akan lebih baik kita untuk meningkatkan kemampuan kita untuk menghasilkan uang dulu, kita ningkatin income kita harus memiliki skill yang bisa menghasilkan high income, baru kita bisa fokus berinvestasi. Karena kalau misalnya di awal kita modalnya belum besar, tapi kita pakai buat berinvestasi, nanti hasilnya nggak bisa begitu signifikan. Katakan kalau misalnya kamu investasi 10.000, kamu setahun dapat 10% pun itu hanya 1.000 rupiah. Tapi kalau misalnya 10.000 kamu gunakan untuk beli barang, misalnya kamu beli sesuatu yang harga 10.000, kemudian kamu jual ke orang lain 15.000. Nah, kamu udah untung 50%. Dari 15.000 itu kamu pakai buat suntik modal lagi, kamu beli barang lagi, kamu jual lagi, lakukan step yang sama dengan harga kamu jual, katakan satu barangnya menjadi 10.000. Kamu 15.000, kamu beli dua barang, jual 10.000. Nah, kamu udah dapat 20.000. Jadi kalau misalnya masih di awal, lebih baik untuk meningkatkan income kita dulu, baru nanti income-nya udah lumayan gede, baru kita bisa masukin ke investasi dan kita bakal bisa membangun aset dengan lebih cepat ya. Cuma kalau misal kamu belum ketemu cara untuk meningkatkan income kamu, ya nggak apa-apa sih kalau misal kamu mulai untuk membangun kebiasaan berinvestasinya dulu. Cuma kalau misal udah ketemu, itu bakal bisa digunakan untuk meningkatkan income kamu dan juga mempercepat pertumbuhan aset kamu ya teman. Semoga membantu buat kamu ya Kak Lutfi. Berikutnya dari Kak Free Signal, ini bibit scam, dah WD lama, begitu udah status berhasil, tanggal 18 Juli jam 19:38 tulisannya berhasil, tapi dicek di bank nggak ada. Duit gua lihat mutasi nggak ada. Lenyap tuh duit gua 2 juta. Nah, jadi gini ya teman, kalau misal kamu mengalami seperti ini, ada baiknya kamu menghubungi tim support. Karena aku pribadi selama aku berinvestasi beberapa tahun di bibit ini, aku belum pernah mengalami hal seperti ini ya. Dimana setiap kali aku menarik uang, itu biasanya selalu ada. Dan bahkan kamu boleh cek salah satu videoku di sini. Di sini aku coba masukin 160 juta ke bibit ya, teman. Kemudian aku udah setelah 160 juta itu bertumbuh selama 1 bulan, aku dapat sekitar 1 juta sekian. Nah, aku langsung coba menjual semua uang tersebut. Tujuannya apa? Itu tujuannya hanya buat konten supaya aku membuktikan ke teman-teman kalau misalnya bibit itu bukan scam ya. Nah, jadi kamu boleh coba nonton video ini. Dan juga satu hal yang perlu aku ingetin adalah saat kamu melakukan penjualan ini, kamu pastikan bank yang kamu add itu adalah bank yang udah bener ya. Pastikan itu angkanya sesuai, namanya sama, terus juga nomor rekeningnya jangan sampai salah. Karena kalau misalnya nanti ada yang berbeda atau nomor rekening nggak sesuai, takutnya itu bisa jadi gagal ya teman. Tapi kalau misalnya buat kamu, ini ada baiknya kamu coba untuk mengontak tim supportnya. Karena kalau misalnya kamu nggak kontak, sayang juga kan, lumayan 2 juta. Sebaiknya kamu coba tanya ke tim support, mana tahu mereka bisa bantu. Mana tahu ternyata itu tariknya salah ke akun rekening orang lain, kemudian bisa dipindahkan lagi ke rekening kamu. Cuma kalau aku pribadi, aku belum pernah mengalami hal seperti ini. Nanti semoga masalah kamu bisa segera solve. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi, boleh tulis di kolom komentar ya. Semoga membantu buat kamu. Nah, ini mungkin bakal jadi pertanyaan terakhir yang aku jawab dari Kak Mustaqim. Bang, misalnya reksadana obligasi atau saham kita lagi terjun bebas yang menyebabkan potensi kerugian 100%, tapi tidak kita jual. Apakah uang kita dengan sendirinya? Terima kasih. Maksudnya apakah uang kita hilang kali ya dengan sendirinya? Jawabannya adalah selama kamu nggak menjual reksadana kamu, ya artinya kamu masih belum mengalami kerugian ya teman. Katakan contohnya kamu beli reksadana nilainya 1 juta rupiah, kemudian NAV-nya turun. Sekarang reksadana kamu hanya menjadi 500.000. Kalau misalnya kamu nggak jual, ya kamu belum mengalami kerugian tersebut. Itu masih hanya dalam berbentuk floating loss ya teman. Nah, kalau misalnya kamu jual, itu baru nanti menjadi loss. Sama juga kalau misalnya kamu punya keuntungan. Contoh di sini aku punya porto kan, katakan 30.222.000. Nah, di sini kan aku ada keuntungan 200.000. Gimana kalau misalnya aku jual semua, ya berarti aku merealisasikan floating profitnya. Berarti aku mendapatkan 200.000-nya. Tapi kalau misalnya aku nggak jual, ya aku belum mendapatkan 200.000 tersebut tuh hanya di kertas, yang artinya aku lagi mengalami yang namanya floating profit. Ini sama aja seperti saham. Kamu kalau misalnya beli saham, katakan suatu saham harganya 5.000. Kemudian saham tersebut harganya naik ke 6.000. Kalau kamu nggak jual, ya kamu belum mendapatkan capital gain. Begitu juga kalau misalnya harga sahamnya turun ke 4.000, kamu beli di harga 5.000. Ya itu artinya kamu hanya mengalami yang namanya floating loss. Dimana kalau kamu nggak jual, ya kamu belum merealisasikan kerugian tersebut ya. Bahkan kalau misalnya lagi floating loss nih, katakan kamu beli 5.000, harga turun ke 4.000. Kalau misal kamu beli lagi di harga 4.000, ya otomatis AVG kamu atau nilai rata-ratanya akan menurun ya teman. AVG kamu menjadi 4.500. Gimana kalau misalnya nanti harganya naik ke 5.000 lagi, kamu jual, ya kamu udah untung lagi teman. Jadi gitu ya, cara untuk berinvestasi dan juga simpelnya seperti itu ya teman. Nah, jadi kalau misal kamu nggak jual, ya otomatis kamu belum merealisasikan kerugian tersebut. Kalau misalnya kamu berinvestasi dalam jangka panjang, ada baiknya mau itu positif, mau itu negatif, kamu tetap top up terus aja ya teman. Apalagi kalau misalnya kamu investasi reksadana saham, kemudian tujuannya masih 15-20 tahun lagi. Ya kalau misalnya minus,
artinya kamu bisa membeli lagi dengan harga yang lebih murah. Sama seperti kalau kamu beli saham, kamu udah analisa nih perusahaannya bagus, harganya 5.000, kemudian harga sahamnya turun ke 3.000. Nah, kalau misalnya kita punya mindset investor, kita pasti mikirnya, wah ini lagi diskon, artinya kita harus membeli lebih banyak lagi. Harganya jadi 3.000, aku bakal masuk beli banyak lagi sahamnya. Harganya turun lagi ke 1.000, aku bakal beli lebih banyak lagi. Kalau misalnya kita berinvestasi, kita punya mindset investor, mindsetnya seperti itu ya, man. Tapi kamu hanya boleh melakukan itu kalau misalnya kamu udah yakin perusahaannya itu benar-benar bagus. Nah, begitu juga dengan reksadana ini. Di reksadana kamu tentuin dulu dari awal kamu pengen tujuannya untuk berapa lama lagi. Apakah ini untuk jangka panjang atau jangka pendek? Kalau misalnya emang buat pengen jangka panjang, ya walaupun keadaannya minus, kamu beli top up terus aja secara berkala. Atau yang biasanya kita sebut dengan dollar cost averaging. Karena kita juga nggak bakal merealisasikan uangnya, kita bakal pakainya, kita bakal jualnya kan beberapa tahun lagi dari sekarang ya, man. Nah, kalau misalnya kamu masih tipe orang yang takut melihat kerugian, takut lihat portomu merah, ada baiknya kamu mulainya dari reksadana pasar uang dulu. Reksadana pasar uang itu sifatnya selalu naik, atau boleh juga kamu menggunakan reksadana obligasi yang aku gunakan, yaitu Sukor Investable Fund. Ini grafiknya adalah selalu naik, yang artinya kapanpun kamu nyetor, kapanpun kamu tarik, itu pasti kamu dalam keadaan positif ya teman. Kamu nggak bakal lihat portomu merah. Karena kalau misalnya masih di awal, terus kamu tiba-tiba investasi saham, kalau misalnya kamu masih belum ngerti, lihat porto merah, terus nanti kamu malah panik, kamu jual, akhirnya rugi, terus malah kapok berinvestasi. Maka dari itu, kalau misalnya di awal, biasanya aku lebih rekomendasiin buat para pemula untuk lebih menggunakan investasi yang sifatnya selalu naik atau fixed income ya teman. Nah, semoga membantu buat kamu ya, kamu Mustaqim. Jadi kalau ada pertanyaan lagi, boleh tulis di kolom komentar, nanti aku bantu jawab. Nah, mungkin sekian aja jawaban-jawabanku untuk para teman-teman semua. Bagi kamu yang baru mampir, kamu boleh cek ke bagian playlist. Di sana aku udah review berbagai macam platform investasi yang aku gunakan untuk berinvestasi ya teman. Jadi sekian aja videoku pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.